Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vina Rizka Prastiwi dengan NIM K0025065 dari kelompok SGDA 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi anatomi sistem kardiorespirasi. Mungkin langsung saja ke LO yang pertama. Jadi di LO yang pertama ini nanti saya akan menjelaskan sirkulasi fetal, kemudian menjelaskan gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal, dan juga vaskularisasi arteri dan vena dari jantung. Mungkin langsung saja ke yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fetal circulation. Nah, kalau pada janin ini sistem sirkulasinya itu berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, karena janin ini kan paru-parunya dia belum bisa berfungsi dengan baik. Kemudian oksigennya itu nanti dia akan diperoleh melalui plasenta, bukan dari udara. Jadi perjalanan awalnya itu plasenta itu dia akan membawa darah kayak oksigen melalui vena umbilicalis. Nah, sebagian darah itu nanti dia akan masuk ke hati, tapi sebagian langsung itu akan melewati ductus venosus lalu masuk ke vena cava inferior. Kemudian vena cava inferior langsung masuk ke atrium yang dextra. Nah, dari atrium dextra itu sebagian besar darah itu akan melewati foramen oval untuk menuju ke atrium sinistra. Atrium sinistra bagian sini. Sehingga darah itu tidak perlu menuju ke paru-paru. Nah, dari atrium sinistra itu nanti darah akan mengalir ke ventricle sinistra, kemudian dipompa ke aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh, terutama bagian otak dan juga jantung. Kemudian sebagian darah dari atrium kanan itu nanti dia akan tetap masuk ke dalam ventrikel kanan lalu menuju ke truncus pulmonalis. Nah, tapi karena paru-parunya itu belum bisa berfungsi, sebagian besar darahnya itu akan dialirkan melalui ductus arteriosus. Kemudian akan menuju ke aorta descendens. Turun ke bawah. Nah, darah yang sudah bawa kayak CO2 itu nanti dan juga sisa-sisa metabolisme dia nanti akan mengalir melalui aorta descendens, kemudian menuju ke arteri iliaca, kemudian nanti akan masuk ke arteri umbilicalis. Nah, arteri umbilicalis ini nanti yang akan menyalurkan kembali ke plasenta untuk pertukaran gas. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan gagalnya penutupan struktur fetal pada janin yang sudah lahir. Nah, setelah lahir, struktur sirkulasi janin itu seharusnya kan menutup karena si bayi itu mulai bernapas dengan paru-parunya sendiri. Namun pada beberapa kondisi penutupan itu tuh kayak ada yang gagal sehingga menimbulkan kelainan. Kelainan yang pertama itu ada PDA atau patent ductus arteriosus. Ini. Nah, normalnya si ductus arteriosus itu dia akan menutup dan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Tapi pada kasus PDA ini salurannya tuh nggak menutup, sehingga darah dari aorta yang memiliki tekanan tinggi itu dia akan mengalir kembali ke dalam arteri pulmonalis, sehingga menyebabkan peningkatan aliran darah menuju ke paru, sehingga paru itu berisiko terkena overload dan juga gagal jantung. Kemudian juga di kasus ini itu bisa terdengar bunyi yang khas, bunyi murmur yang khas. Kemudian yang kedua itu ada PFO atau patent foramen oval. Nah, normalnya si foramen oval ini tuh dia akan menutup dan menjadi fossa ovalis. Nah, kalau misalnya nggak menutup, nama kelainnya itu disebut dengan patent foramen oval. Nah, risikonya itu terdesain kanan ke kiri ya, pada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan paradoxical embolism atau emboli masuk ke sirkulasi sistemik, misalnya stroke. Kalau misalnya terjadi penutupan struktur fetal ini bisa menyebabkan darah itu menjadi abnormal yang nantinya bisa berdampak pada fungsi jantung dan juga paru setelah si bayi ini lahir gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan vaskularisasi arteri
dari jantung. Nah, jantung ini dia akan mendapatkan suplai darahnya sendiri melalui pembuluh yang disebut dengan arteri koroner. Nah, arteri koroner ini dia berasal dari aorta ascendens. Jadi yang pertama, aorta ascendens itu nantinya dia akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Nah, untuk yang pertama, arteri koronaria dextra terlebih dahulu, dia ini akan menyuplai sebagian besar sisi kanan jantung. Nah, dia itu memiliki cabang-cabang yang penting. Contohnya yang pertama ini ada ramus nodus SA yang sini. Nah, dia ini akan menyuplai nodus SA atau pengatur irama jantung. Kemudian yang kedua ada ramus marginalis dextra yang akan menyuplai darah menuju ke ventrikel kanan. Kemudian yang ketiga ada ramus interventricularis posterior atau biasa disebut dengan PDA, yang dia ini nantinya akan menyuplai bagian posterior septum interventricular. Kemudian untuk yang arteri koronaria sinistra ini nanti dia akan bercabang tuh menjadi dua cabang utama. Yang pertama itu ada ramus interventricularis anterior atau LAD yang dia akan menyuplai dinding anterior jantung dan juga sebagian besar septum jantung. Kemudian juga akan bercabang menjadi ramus circumflexus yang nantinya akan menyuplai bagian lateral dan juga posterior dari jantung. Nah, kemudian juga ada cabang lain dari arteri koronaria sinistra yaitu rami lateralis dan juga ramus marginalis sinistra. Akan menjelaskan vaskularisasi vena dari jantung. Jadi sebagian besar darah vena dari jantung itu dia akan bermuara ke sinus coronarius yang kemudian akan mengalir ke atrium dextra. Nah, di sinus coronarius ini ada beberapa vena besar yang bermuara. Yang pertama itu ada vena cardiaca magna ini. Nah, dia itu jalurnya itu mengikuti LAD. Kemudian yang kedua itu ada vena cardiaca media yang dia mengikuti bagian posterior bersama dengan PDA. Kemudian yang ketiga ada vena cardiaca parva, dia ini dari sisi kanan jantung. Kemudian ada vena cardiaca posterior dan juga vena-vena yang lainnya yang berasal dari ventrikel kiri. Kemudian juga ada alternatif kalau enggak melalui sinus coronarius, jadi dia akan melalui vena cordis minimae atau Tepesian veins. Jadi si vena cordis minimae itu nanti dia langsung akan bermuara ke atrium dextrum melalui lubang kecil yang disebut dengan foramina venarum cavarum gitu. Baik, langsung saja ke LO yang kedua. Jadi di LO yang kedua nih, ini nanti saya akan menjelaskan sinus paranasal, kemudian pembagian meatus nasi dan juga muara dari masing-masing sinus paranasal, dan juga alasan kenapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus yang lainnya. Baik, yang pertama ini ada sinus paranasal. Jadi sinus paranasal ini adalah sekelompok rongga yang ada di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini isinya udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, ada beberapa sinus paranasal. Yang pertama itu ada sinus maxillaris nih, kemudian yang kedua ada sinus frontalis, kemudian ada sinus ethmoidalis ini, dan yang terakhir itu ada sinus sphenoidalis. Nah, sinus ini dia itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, kemudian melembabkan dan juga menghangatkan udara inspirasi, dan berperan sebagai pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan meatus nasi dan juga muara sinus. Jadi yang pertama, dinding lateral kavum nasi itu dia memiliki 3 lengkungan yang bertingkat 3 atau biasa disebut dengan konka. Ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Nah, konka nasalis itu nanti dia akan membagi si kavum nasi itu jadi 4 saluran.
udara. Yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, 4 saluran udara ini dia itu nanti akan menjadi muara-muara dari sinus paranasal dan juga ductus laryngolacrimal. Jadi yang pertama si recessus sphenoethmoidale itu dia nanti dimuarai sama sinus sphenoidalis di bagian atas nanti. Kemudian untuk yang meatus nasi superior itu nanti dia dimuarai sama selula ethmoidalis yang posterior. Kemudian yang meatus nasi media itu tuh dia ada beberapa bangunan. Yang pertama itu ada bulba yang di sini. Nah, dia ini bentuknya kubah. Dan di bulba ini ada muara dari selula ethmoidalis yang media. Kemudian ada hiatus semilunaris yang sini. Nah, ini saluran yang melengkung yang ada di bawah bulba ethmoidalis. Nah, di hiatus semilunaris ini ada muara dari sinus maxillaris. Kemudian di bagian hiatus semilunaris itu ada bangunan yang disebut dengan processus uncinatus. Kemudian ada bangunan lain yaitu infundibulum. Dia letaknya ada di anterior hiatus semilunaris. Nah, di bagian infundibulum ini ada muara dari sinus frontalis dan juga selula ethmoidalis yang anterior. Nah, kemudian yang meatus nasi inferior dia ini terdapat muara dari ductus nasolacrimal. Nah, ductus nasolacrimal ini dia akan mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Nah, ductus ini itu awalnya dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Nah, kemudian ada alasan kenapa kok sinus maxillaris ini dia lebih sering terkena sinusitis dibandingkan sinus yang lainnya. Yang pertama itu karena letak lubang keluar atau ostiumnya itu dia kayak kurang strategis. Jadi lubang itu kan fungsinya untuk mengalirkan lendir di bagian atas sinus. Nah, akibatnya lendir itu harus naik supaya bisa keluar. Nah, hal itu membuat si lendir ini mudah tertahan. Kemudian yang kedua itu karena saluran drainase yang mudah tersumbat. Nah, sinus maxillaris ini kan terhubung ke rongga hidung melalui saluran yang sangat sempit. Kemudian ketika terjadi pilek ataupun alergi, bagian itu tuh yang mudah bengkak dan juga mudah tersumbat sehingga lendir itu tidak bisa keluar dengan lancar. Kemudian alasan yang ketiga itu karena dia ukurannya yang paling besar. Kalau ukurannya besar, otomatis kan lendir yang dihasilkan juga lebih banyak. Jadi kalau misalnya lendirnya nggak keluar, lendirnya itu bisa menumpuk. Nah, alasan yang terakhir itu karena dekat dengan akar gigi bagian atas. Nah, akar gigi rahang atas itu letaknya kan sangat dekat dengan sinus maxillaris. Nah, kalau misalnya ada infeksi gigi itu bisa menyebar ke sinus dan juga bisa menyebabkan peradangan gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan materi anatomi sistem kardiorespirasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.